القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya pendek, ngaji saya suka ngajinya yang interaktif. Interaktif artinya apa, Bu? Ibu nggak cuma dengerin doang. Saya nyampein materi, Ustadz mohon izin nanya, saya suka. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak PR. Ya saya jawab nanti di Masjid Al-Hidayah setiap Selasa malam Rabu. Kemarin PR di Puncak, ada pertanyaan ini nanti saya sampaikan. Itu Bu ya, Pak ya. Jadi saya ngajinya interaktif. Baik, materi yang saya sampaikan adalah perihal proposal ilahi. Apa itu proposal ilahi? Doa. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya doa yang sampai detik ini belum diijabah. Belum dikabul sama Allah. Kenapa kok belum dijabah? Macem-macem. Maka kita bahas adab-adab kita berdoa. Ada satu ibadah Bapak Ibu sekalian di mana ibadah ini adalah intisari dari semua ibadah. Apa itu? Kata Rasul, ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi esensi dari semua ibadah kita itu semua terangkum di dalam doa. Coba kita bedah. Ma ma'na sholah lughatan. Sholat menurut bahasa apa, Pak? Ad-doa. Wasilahan. Apa wasilahan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan yang kita kenal dengan rukun qawli, pura-pura nggak tahu Pak. Wa af'alun yang kita kenal dengan istilah rukun fi'li. Muftatatahun bitakbir yang diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim yang ditutup dengan salam. Itu pengertian sholat. Sholat menurut bahasa itu doa. Intisari sholat itu adalah doa. Coba kita mulai dari Al-Fatihah. Apa ayat yang mengandung doa? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 7 doa yang kita panjatkan. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan? Ada hadiah dari Pak Haji Tony. Nah, ayo, saya Pak bisa menjawab. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan doa di antara dua sujud? 7 macam doa. Ayo, angkat tangan. Pak Haji Tony nyiapin hadiahnya. Berarti, ayo, siapa yang bisa? Iya, doa itu nanti adabnya harus ngerti apa yang ia minta. Ngajuin proposal ditanya, proposal apaan ini? Kakak tahu Pak. Loh gimana? Proposal maulid Pak. Proposal Isra Mi'raj. Saya minta. Gitu. Sama ketika kita doa, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Ditanya, kowe njaluk opo? Mbuh ya Allah, gak ngerti aku. Ya harus paham. Ya, maka adab doa itu harus ngerti apa yang ia minta. Ya, kalau ditanya Ustaz, doa itu baik mana antara bahasa Arab dengan bahasa yang ngerti? Saya jawab bahasa yang ngerti. Ya syukur-syukur Arab ngerti gitu. Karena nggak ada syarat doa itu bil lughatil arabiyyah, nggak ada. Yang ada itu adalah apa yang ia paham. Kalau ia paham, dia yakin, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi. Ya,
Doa itu ada di dalam rangkaian sholat. Di antaranya ketika duduk di antara dua sujud. Yuk kita bedah. Rabbighfirli. Artinya, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni. Sayangi aku. Wajburni. Apa jebur itu ya? Wajburni. Kalau ada sholat kita yang kurang khusyuk, ya Allah lengkapi. Sempurnakan sholat saya yang ketika Allahu Akbar ingat cucian, Bu ya. Allahu Akbar ingat, masakanku gosong. Ya kan? Wajburni ya Allah. Kalau Bapak Allahu Akbar, aduh utang enggak lunas-lunas ya. Lengkapi ya Allah sholatku yang bolong-bolong itu. Terus apa? Wajburni warfa'ni. Angkat derajatku ya Allah. Wajburni warfa'ni belilah aku rizki ya Allah. Warzuqni wahdini, berilah al-hidayah kepadaku ya Allah. Wa'fu, ampunilah. Wa'fini, berilah aku keselamatan. Paket lengkap 7 doa di antara 2 sujud. Doa, Pak. Apalagi doa? Ditutup di tahiyat tasyahud akhir kita dianjurkan perbanyak doa, dan di sujud kita dianjurkan perbanyak doa. Jadi intisari daripada ibadah itu adalah doa. Sholat pun juga intisarinya adalah doa. Pun, ya. Materi pertama, adab doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, firman Allah, tak kasih. Tapi di dalam bintang kecilnya, syarat dan ketentuan berlakulah ini yang kadang kita itu abai. Ya, kadang kita itu abai. Janji Allah kalau kita mau minta pasti di ACC. Maka harapan kita Bapak Ibu sekalian, kalau minta sesuatu jangan ama manusia. Pasti judulnya kecewa. Tapi mintalah kepada yang menciptakan semesta alam. Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Syarat dan ketentuan berlaku ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, biar doa kita dikabul oleh Allah, astajib lakum. Yang pertama harus yakin. Malam ini kita doa minta 1 miliar, yakin apa enggak ini? Ya Allah 1 miliar. Ya Allah 1 miliar. Yakin apa enggak, Pak? Kalau enggak yakin, syahadat. Kenapa Ustaz? Karena enggak percaya dengan innallaha ala kulli. 1 miliar mah kecil, Pak. Loh Ustaz, saya sudah yakin Ustaz. 1 miliar saya ajukan. Kok enggak dapat-dapat? Oh, berarti 1 miliarnya dialihkan. Kok bisa dialihkan? Karena 1 miliar enggak penting, enggak dibutuhkan oleh kamu. Yang dipentingkan, yang dibutuhkan kamu itu adalah sehat. Panjang umur lah. Enggak percaya? Syahadat lagi. Maka kita harus yakin dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum bil ijabah wa'lamu annallaha la yustajabu du'aun min qalbin ghafilin lahin." Nabi berkata, berdoalah kepada Allah dengan catatan kamu harus yakin bahwasanya doamu pasti dikabulkan. Dan yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mendoakan doanya orang yang lalai. Lalai itu gini, Pak. Asal geplak baik, gak paham, gak khusyuk, pikirannya kemana-mana, gak bakal di ACC. Jadi doanya pelan-pelan. Daripada kita doa panjang, lebih baik pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambahi Allahumma ya arhamar rahimin 3 kali. Tambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulangi lagi. Rabbana atina, sambil dipahami, ya Allah, aku minta ya Allah
kebaikan di dunia, isinya bahagia, keluarga, sakinah, mawadah, warahmah, rezeki berlimpah ruah, ya kan? Minta semua. Wa atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillah. Wah, iku mah langsung ces. Karena apa? Singkat, padat, rukunnya terpenuhi, semua dirangkum di dalam Rabbana atina. Fokus. Ya, kata Nabi, doa tidak akan diterima dari orang yang tidak konsentrasi dengan apa yang ia minta. Coba saya tanya nih Pak, Bapak kalau doa ngelamun fokus apa piye Pak? Ya Allah, amin. Amin. Pak, aminnya gimana? Aminnya mestinya khusyuk. Amin ya Allah. Ngaminin imamnya tadi. Ya, mengaminkan apa yang dipanjatkan oleh imam. Oke, yang kedua, saya singkat aja, oke. Aklul halal. Bahan bakarnya kalau pengen dikabul oleh Allah, makanannya harus halal. Ya. Ada sebuah hadis, ya, panjang hadisnya, thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab. Ada seorang yang ketika berdoa, ya, menengadakan ke langit kemudian bilang ya rab ya rab ya rab, minta. Sementara wa mat'amhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana bisa Allah mengabulkan doa dia sementara apa yang ia makan, apa yang ia minum, apa yang ia kenakan semuanya dari barang haram. Maka bisa saja doa kita itu gantung di atas langit. Ya, bisa saja kita koreksi, oh mungkin apa yang saya makan ini masih ada barang yang haram. Nyari barang halal itu tantangan Mbak ya, nggak susah, tantangan. Jangan sampai ada plesetan, yang haram aja susah apalagi yang haram. Jangan itu Pak ya. Iya, karena itu sebuah kewajiban ya. Kewajiban ya. Perkara yang paling utama setelah thalabul ilmi itu thalabul halal. Ya. Perkara wajib setelah thalabul ilmi itu thalabul halal. Maka kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga wajib ngasih makan anaknya dengan makanan yang benar-benar halal. Ya. Yang ketiga, Bu, ada pertanyaan Pak Bu? Gak ada nggak? Sebelum saya lanjut. Adab yang ketiga, yang pertama tadi yakin, yang kedua makanannya harus benar-benar halal, yang ketiga adalah mulai dari hamdalah. Minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Sama Pak, kayak gini logikanya. Ibu nih kalau minta sesuatu ke Bapak, logikanya mah nggak pernah dipijet, nggak pernah dipetin kopi, ujung-ujung pas lagi Bapak baca koran dipijetin. Bapak, habis dipijetin dia apa? Dibuatin kopi. Bapaknya udah ngomong, udah tahu, wah pasti ada maunya nih. Nah itu Bu ya, sama. Ini adalah rayuan, PDKT. PDKT yang disukai itu Allah apa? Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tambahi lagi. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, laqal hamdu kama yamu. Dipuji-puji Pak ya. Dipuji-puji terus sama. Istri kita Pak kalau pengen leleh banyak pujian Pak. Jangan lupa selipin merah dan biru. Udah Pak, nggak usah minta dikasih. Ya, sama Allah pun juga demikian. Semakin banyak pujian kita kepada Allah, maka semakin mudah untuk di ACC proposalnya. Lah emang enggak langsung, ya Allah. Kata Allah, songong. Ya kan gitu ya. Ada hamdalah. Yang kedua, jangan lupa baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru isi doa. Nah, Nabi menyampaikan, qala sami'an nabi rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala nabi faqala rasul ajila hadha thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairi idza shalla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih wa tsana'i 'alaihi thumma yusalli 'ala nabi. Jadi dari Fadlah bin Ubaid ya, beliau mendengarkan Nabi
Ya, beliau berkata, Nabi itu mendengar ada seorang laki-laki berdoa tanpa membaca hamdalah, tanpa bersalawat kepada Nabi. Nabi langsung bilang, orang ini buru-buru, terlalu cepat-cepat meminta doa. Akhirnya dipanggil, sini kamu. Kalau kamu berdoa, jangan lupa puji Allah dan bersolawat kepadaku. Jadi Allah dipuji, jangan lupa manusia yang sangat dicintai oleh Allah juga dipuji, yaitu Nabi kita. Jadi hamdalah, solawat, isi ditutup lagi wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walham, insyaallah kabul. Ngerti Bang ya? Ya, jadi urutannya hamdalah, solawat, isi, solawat, hamdalah lagi. Insyaallah kalau itu kita lakukan, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tidak terburu-buru. Nabi berkata, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autu falam yustajab li. Doa kita, kata Nabi, akan dikabulkan oleh Allah selama ia tidak terburu-buru mengatakan, saya sholat nggak pernah absen jamaah, doa nggak kurang-kurangan, masih aja kiri. Pak, ada kayak gitu? Mana Allah katanya inni qaribun mujib, kok saya nggak kaya-kaya, rumah masih aja ngontrak, misalnya gitu ya. Mana sih? Katanya maha mendengar, katanya maha mengabulkan. Kalau Bapak ditanya kayak gitu, jawabannya gimana Pak? Itu real banyak Pak. Sampai difilmkan itu. Ya, ada filmnya namanya sinetronnya, Dunia Tanpa Tuhan. Coba Bapak ketik, nonton live streaming. Kemarin saya nonton itu nggak sengaja, bagus. Saya buat materi ceramah, judulnya Dunia Tanpa Doa. Di sini awal langsung diperlihatkan ada seorang mahasiswa nggak lulus kuliahnya Pak. Buat skripsi ditolak terus, sampai dia ngomong, mana Tuhan itu? Saya doa kok kagak diterima-terima, proposal skripsi ditolak-tolak mulu. Katanya dengerin. Nah, dari situ saya berpikir, kayaknya pasti banyak nih orang yang berpikiran seperti ini. Gitu. Doa udah dipanjatkan kok, tapi masih aja digantungkan oleh Allah. Apa pesannya itu? Pesannya Allah itu masih cinta sama kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah cinta sama kita, kadang kita itu diuji. Sejauh mana ketika kita berdoa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja si orang tadi di film tadi ngomong, doa saya nggak tertolak. Itu langsung tertolak. Kenapa? Dia terburu-buru menghakimi bahwasanya Allah tidak mengabulkan doanya. Nabi tadi bersabda apa? Doa kalian pasti akan dikabul selama kalian tidak terburu-buru berkata, doaku kayaknya di cancel. Doa saya udah nggak dikabul, langsung. Kalau sudah ngomong gitu, doanya langsung ditolak. Jadi ayat ud'uni astajib lakum itu sifatnya masih umum, Mbak. Berarti ditaksis itu diapain, Mbak? Dikerucutkan, dikhususkan. Ternyata syarat-syarat adab-adab doa itu banyak. Jadi kalau ada doa kita yang belum kabul, berarti evaluasi adab-adab saya selama berdoa sudah terpenuhi apa enggak sih? Kalau belum, berarti diperbaiki doa kita, adab kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya? Oke, saya lanjut. Nomor 5, al-ilhah. Ilhah. Apa namanya, Pak? Ilhah. Ilhah itu mepet terus, Pak. Mepet terus, dikejar terus. Kayak bapak dulu ngejar ibu ketika pacaran. Ya, padahal dia udah punya nih, tapi dikejar. Prinsipnya, selama tidak ada janur melengkung, maka semua bisa. Ya, itu Pak ya. Iya, doa juga harus begitu. Ilhah, dikejar terus. Ya Allah, pokoknya aku minta ya Allah. Ilhah itu namanya. Dipepet terus Allah. Sampai Allah benar-benar ngabulin doa kita. Allah itu paling senang kalau dipepet, Pak. Habis sholat langsung proposal diajuin lagi. Habis sholat proposal. Enggak henti-hentinya dia memanjatkan doa. Pasti lama-kelamaan akan dikabul. Sama logikanya kayak gini, Pak. Pintu rumah Bapak diketok oleh orang. Bapak tahu itu orangnya. Kira-kira lama-lama Bapak buka apa enggak? Pasti buka.
Nggak mungkin nggak dibuka. Buka walaupun ngusir, tetap dibuka. Allah juga sama, Pak. Tok 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 tok. Ya Allah, tok 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 tok. Ya, mendakawalaja. Orang yang selalu ngetuk pintu Allah, pasti akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu. Jadi dikejar. Maka hadisnya begini. Idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Kalau kita berdoa, berdoalah ulangi 3 kali. Kayak tadi. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Kenapa sih kok doa diulang-ulang? Lagi mepet, Pak. Pak, ayolah Pak, beliin emas Pak. Ayolah Pak, kalau nggak dikelonin, nggak ada kelonin. Ya, dipepet terus, senang Allah itu dipuji. Dipepet terus. Ya, kalau doa ulangi. Itu namanya ilhah. Tikror, diulang-ulang supaya kita mepet terus. Akhirnya gini. Ya wis lah. Ya wis lah. Beli sana, dikasih. Gitu Pak ya. Yang keenam, ada berdoa adalah raf'ul yadain. Cara raf'ul yadainnya gini Pak. Kayak orang mohon maaf ngemis. Kita tunjukkan kita itu benar-benar hamba Allah yang butuh. Jangan begini. Kono dong, ayo kita bujur. Ya. Doanya gini Pak. Ya Allah, ya. Seakan kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sabda Nabi? Innallaha hayyun karimun yastaqi idza rafa rajul ilaih yadahi ayyaruddaha sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Maha hidup, Maha pemurah. Allah itu malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, ia kembalikan dalam keadaan kosong. Gak mungkin. Pasti ketika hambanya menengadakan tangan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis begini minta-minta, jangan lupa usapkan jas. Seluruh rata, usapkan. Ini ada keberkahan. Seluruh itu begitu. Nah, ini berkah. Maka kalau ada pertanyaan, mana dalilnya habis sholat ngusap tangan? Dalilnya apa Pak? Kalau sebelah kan biasanya nanya gitu, mana dalilnya? Ada nggak? Dalilnya ini. Ketika orang berdoa, ya, kok berdoa Ustaz? Sholat menurut bahasa adalah, nah udah kejawab udah. Mereka paham hadis, apal hadis, tapi kagak paham esensinya hadis. Sholat, doa bukan? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalilnya? Iya, jadi nggak usah bingung Pak ya. Kalau ditanya kaum sebelah, mana dalilnya habis sholat mengusap tangan? Loh, Anda sholat isinya apa? Doa. Ya udah. Ya, habis sholat ngusap muka. Betul Pak ya? Semangat ya? Ya, jadi nggak usah takut mah. Ya, kita itu gudangnya dalil ya. Gudangnya dalil tapi paham dah dalil. Mereka satu dalil kullu bid'atin dolalah, semua disalahin wong apanya cuma satu. Ya kalau kita kan apanya banyak ya. Jadi diangkat kedua tangannya, cukup sejajar. Jangan membentangkan gini seperti orang sombong. Biasa aja. Yang berikutnya, ketujuh. Ini yang paling penting. Cari momen yang tepat. Jadi doa itu, ada doa yata'allaku bil amkinah. Yang berhubungan dengan tempat. Ada doa yata'allaku bil awqat. Yang berhubungan dengan waktu. Yang berhubungan dengan tempat apa Ustaz? Doanya di tanah haram. Nah, itu mustajab. Doanya di makbarah para aulia, nah itu mustajab. Doanya di masjid di tengah malam, nah itu mustajab. Itu kalau dikaitkan dengan tempat. Lah, yang dikaitkan dengan waktu ada banyak. Yang pertama adalah mana itu? Ketika waktu di malam hari. Semakin sedikit orang yang mengajukan proposal, maka semakin besar potensi proposal kita di. Logikanya begitu Pak ya. Pas lagi semua pada tidur, kita menengadakan kedua tangan, ya Allah, lagi sepi-sepinya nih. Logikanya gini Pak. Di dalam internet itu namanya bandwidth. Selangnya segini, bandwidthnya sedikit. Kalau bandwidthnya dipakai oleh banyak orang, pasti wifi-nya kayak gitulah logikanya. Semakin sepi orang pakai, maka semakin ya, kayak gitu wes, paham Pak ya? Semakin kita memintanya nggak ada orang yang bangun, maka semakin
Gitu. Ya, sama kayak gitu logikanya. Maka waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk kita mengajukan proposal ilahi. Oke. Yang berikutnya, malam berikutnya adalah antara azan dan iqomah. Ustaz, kenapa sih orang-orang dulu tuh nyaranin kita itu apa itu namanya pujian? Pujian itu kandungannya doa daripada ngaplung ngegibahin orang di masjid, ya toh? Dosa kita apalagi ngomongnya di masjid ngegibahin orang 40 tahun dihapus. Mending doa lah. Kanjeng Sunan Wali Songo itu ngajar daripada ngobrol, ayo doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Qabul itu, Pak. Ya, karena kata Nabi la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah enggak bakal ditolak. Habis sholat qobliyah langsung tek. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak ya. Oke, waktu berikutnya aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Sujud terakhir, rakaat terakhir itu lamain. Ini kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan coba-coba. Dikeplokin dari pok. Maaf. Saya mau kerja ini ya. Iya, praktekkan ketika sholat sendiri. Waktunya di malam hari. Panjangin itu doanya, Pak. Kalau jadi imam jangan. Kalau makmum monggo. Kalau makmum dipanjangin silahkan. Nggak masalah. Karena apa? Tidak ada gerakan berikutnya. Aman. Tapi kalau jadi imam jangan panjangin, Pak. Disitulah Allah senang ketika hambanya berdoa dalam keadaan sujud. Berikutnya hari Jumat. Kata Nabi, termasuk keistimewaan hari Jumat adalah fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang waktunya cuma sebentar. Barang siapa seseorang sholat ya, kemudian meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Dan waktunya itu sedikit. Nah, saya kasih bocoran. Gak ada ulama yang tahu di 24 jam hari Jumat itu. Ulama ngasih taunya di akhir antara asar sampai ketemu maghrib. Misalnya 30 menit sebelum maghrib, Bapak silah ambil wudhu, sholat sunnah wudhu, minta dikit-dikit, minta kepada Allah. Insya Allah kabul. Karena saya punya amalan sholawat, namanya sholawat al-busiriyah. Itu dibacanya itu antara asar sampai maghrib. Di akhir mau sholat maghrib, di situ dibaca. Saya berpikir, oh kayaknya ini walinya Allah ini nyaranin kalau mau maghrib disitulah kita perbanyak zikir. Insya Allah kabul. Gitu Pak ya, hari Jumat terakhir ya. Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imam al-adil wa da'watul madlum. Doa yang pasti kabul itu adalah doa ketika, ini doa yang sering kali kita tinggalin, buka puasa. Allahu Akbar, Allahu gitu ya. Pada disitulah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizq. Tahan dulu Pak, minta ya Allah, mobil ganti ya Allah, ya rumah tambah ya Allah. Minta di situ Pak, di situ kabul. Kemarin puasa Ramadan doa enggak? Nah, Pak, paling juga Allahumma lakasumtu selesai Pak ya, langsung hajar toh. Lah di situ. Ustaz gimana Ustaz? Nunggu setahun lagi? Kagak, kan ada Senin Kamis. Ya toh, ada puasa sunnah. Disitulah waktu mustajab, yaitu ketika buka puasa. Dan terakhir dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati Pak, kalau nyakitin orang hati-hati. Saya cerita sedikit, ini nggak apa-apa, dikit aja. Saya punya guru, orangnya orang ahli hikmah. Beliau disantet. Sowanlah sama gurunya, sama-sama ahli hikmahnya. Abah, saya ini kayaknya kena nih. Gimana Bah? Apa harus saya kembalikan? Kata gurunya, jangan.
Jadi ceritanya itu Pak, saya lagi, ya maklum lah kalau masih muda gagal cinta gitu Pak ya. Hampir tertolak. Saya konsultasi sama beliau. Kang Fuad gitu aja kayak nggak pernah ngaji. Terus gimana Pak Haji? Nih saya punya cerita. Jadi beliau itu ngasih jawaban dengan cerita. Saya dulu tuh pernah disantet. Yang nyantet itu saudara saya. Mau saya balikin, saya harus konsultasi guru sama guru saya. Apa kata beliau? Jangan dikembaliin. Ngembaliin santet itu sama aja kamu sama dia sama-sama zalimnya. Terus gimana? Apa? Yang pertama, ikhlaskan. Wah. Ikhlaskan. Gimana maksudnya? Ya ikhlasin. Kamu disantet udah kamu ikhlas aja. Yang kedua, doain dia. Doakan dia diampuni. Doakan dia masuk di surganya. Coba Pak. Kita disantet, disakiti. Udah suruh ikhlasin. Doain dia yang baik-baik Pak. Coba, Bapak kalau ketika dia ya apa? Ya Allah. Ya Allah. Ya kan? Enggak. Aku gak ikhlas. Mau aku ikhlas. Ini. Terus yang terakhir, minta keadilannya. Ini yang paling penting. Minta keadilannya. Tapi ingat ya, ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya. Doa dengan setulus-tulusnya. Yang terakhir minta keadilan. Wah, pun baik Pak. Dijalanin. Tak lama 3 hari yang nyantet mati. Keadilan doanya orang yang jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita difitnah, kita dijatuhkan, kita disingkirkan, ikhlaskan. Doain dia yang baik-baik. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Masukkan dia di surgamu ya Allah. Dan yang terakhir ya Allah, aku minta keadilanmu. Nanti Allah Pak yang memutuskan mau dimatiin terserah Allah. Ya kan ya. Mau diapain terserah Allah. Ya kan. Kan doanya teraniaya kan kabul Pak. Nah, itu. Jadi saya pikir-pikir, iya juga ya. Jadi kalau sudah kena bucin Mbak, kayak gak pernah ngaji Mbak. Padahal mondoknya udah lama kayak lupa itu. Kalau saya ditegur kayak gitu saya jadi ingat, oh iya kita ngaji ketika ada masalah baru kita sadar ya. Ternyata yang namanya teori harus praktek. Siap gak Pak ditolimin? Siap gak Bu ditolimin Bu? Ya, siap gak? Mohon maaf ya, kalau ada suami selingkuh, istri selingkuh, ikhlasin Pak Bu. Wes Pak kono Pak, wes Bu kono Bu, aku ikhlas ya dah, ikhlasin Bu, ikhlasin, nggak usah marah, nggak usah dikeplok-keplok ditendangin kayak di video-video, nggak usah Bu, ikhlasin, doain dia, minta keadilan Allah, nanti lihat bagaimana hasilnya. Allah matikankah? Apakah Allah kasih hidup dengan meronta-merana? Terserah Allah. Itu insya Allah akan jadi pelajaran penting buat kita. Gitu Bang ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan harapannya kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, iyyaka na'budu 7 kali Bu ya. Ibu punya hajat ya, tawasul dulu ke para ulama, para wali, baca Fatihah, dilafaz iyyaka na'budu, tak nafsu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, insyaallah kabul. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qalbu mutayyam bi taha nabi Ya Nabi, wa salla wa sallam ala taha nabi Ya Nabi, nabiyina al-mukarram